Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat dua firman Tuhan dalam Injil Matius 12 ayat 36 dan ayat yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah saudaraku, para pencinta channel Habaget, apapun yang kita lakukan dan kerjakan selama kita masih di dunia ini, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan nantinya di saat hari penghakiman. Nah ketika kita berhadapan dan kita berdiri di depan mahkamahnya Tuhan, di depan hakim yang adil, Tuhan akan menanyakan perkara-perkara apa yang pernah kita lakukan masa kita di dunia ini. Perbuatan kita itu dipertanyakan. Bahkan Tuhan memperlihatkan setiap apa yang kita lakukan masa di dunia ini. Maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dan kerjakan selama kita berada di dunia Bapak Ibu. Maka dari itu saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, janganlah melakukan hal-hal yang sia-sia. Apalagi menghina orang, mencemooh, mencaci maki, mengata-ngatain orang yang tidak benar, itu sangat dilarang oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Ditambah lagi, bila ada orang yang menghina firman Tuhan, menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Adonai Yesus HaMashiach, itu nantinya semua akan diminta bertanggungjawabkan. Dan setiap sesuatu itu pasti ditanyakan, baik dari perbuatan maupun dari perkataan, itu akan ditanyakan. Makanya pergunakanlah lisan kita, pergunakanlah lidah kita untuk hal-hal yang baik. Ya, kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan, mengagungkan Tuhan. Kita harus pergunakan ke situ Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh mempergunakan kepada hal-hal duniawi, tetapi yang paling utama adalah kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Artinya Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita ucapkan masa kita di dunia ini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban nantinya di saat hari penghakiman. Begitu juga perbuatan kita. Jadi saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sebuah pujian yang sangat luar biasa. Pujian ini mengingatkan saya terhadap saudara kita Bapak Muhammad Kece. Bagaimana Bapak Muhammad Kece di dalam menjawab setiap tuduhan dan hinaan saudara-saudara kita dari seberang, beliau dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Banyak sekali orang mencari celah, mencari kesalahan, mencari setiap ucapan-ucapan yang bisa dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Lalu mereka teriak kalau saudara kita Bapak Muhammad Kece menista agama mereka. Akhirnya saudara Bapak Muhammad Kece ditangkap, dijebloskan dalam penjara, dianiaya, disiksa, dileburi tinja, bahkan dikasih tinja ke dalam mulut saudara kita Bapak Muhammad Kece. Bapak Ibu, setiap apa yang mereka lakukan nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi mereka, kita tidak punya hak untuk membalas mereka, karena penghakiman itu haknya Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Di saat nanti di hadapan mahkamah Tuhan, orang-orang yang menzolimi Bapak Muhammad Kece, orang-orang yang menghakimi Bapak Muhammad Kece sangat tidak bisa berbuat apapun Bapak Ibu. Mereka akan menangis nantinya ketika diperlihatkan bagaimana mereka
melakukan hal-hal di luar kewajaran terhadap saudara kita Bapak Muhammad Kece, Bapak Ibu. Ditambah lagi mengenai hukum tidak seimbang, bisa dikatakan ya. Maksudnya Bapak Ibu berat sebelah. Pada waktu itu ada juga Yahya Waloni ditangkap saudara karena penistaan agama juga saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan Yahya Waloni? Diperlakukan ya seperti teman, seperti sahabat. Benar-benar diperlakukan bukan orang yang menista agama. Padahal jelas sekali si Yahya Waloni menista agama. Dan setiap apa yang dia tuduhkan terhadap iman kekristenan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak terbukti saudara. Omong doan. Ya, tuduhan dia, fitnahan dia terhadap iman kekristenan tidak terbukti sedikit pun. Tidak ada dalil, tidak ada fakta sama sekali Bapak Ibu. Tetapi dia hanya kena hukuman 5 bulan saudara. Ya, kena hukuman sebentar saja Bapak Ibu. Maka dari itu saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, kita sangat sayangkan hal ini terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang campur tangan Bapak Ibu. Maka setiap apa yang mereka perbuat, setiap apa yang mereka tuduhkan terhadap saudara kita Bapak Muhammad Kece, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan nantinya. Saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana nyanyian ini diciptakan untuk saudara kita Bapak Muhammad Kece. Saya berulang-ulang memutarkan pujian ini Bapak Ibu. Mari kita saksikan sama-sama. Di sini, di tempat ini, ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan. Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa
datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Tuhan, Kau sungguh baik. Saat aku putus pengharapan, Engkau datang beriku berjuta pengharapan. Engkau selalu hiburkan hatiku ya Tuhan. Engkau selalu mendengar doaku. Kau datang, hapus air mataku. Oh yeah. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menyaksikan cuplikan video tentang pujian untuk saudara kita Bapak Muhammad Kece? Kita terus dukung dalam doa agar saudara kita Bapak Muhammad Kece diberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan oleh Tuhan. Dan setiap apa yang Bapak Muhammad Kece beserta keluarga besar butuhkan, semuanya Tuhan sediakan. Terima kasih saudaraku. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah, Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.